Diduga pengemudi mabuk hingga hilang kendali, sebuah mobil terjun ke sungai di kawasan Tambora, Jakarta Barat Minggu pagi. Mobil sempat menabrak trotoar sebelum terjun ke dalam sungai. Sebuah mobil tercebur ke dalam aliran kali Jelangkeng di Jalan Perniagaan Tambora, Jakarta Barat Minggu pagi. Mobil ini ditinggal pengemudinya usai kecelakaan terjadi. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras saat berkendara. Mobil menabrak trotoar hingga akhirnya terjun ke dalam sungai. Menurut saksi mata, mobil yang dikemudikan seorang perempuan ini melaju dari arah Jalan Toko 3 Perniagaan menuju Jembatan 5 Tambora. Jadi mereng asli arah dari sana. Mereng apa? Terjun tapi dianya bisa loncat. Oh gitu. Loncat dianya belum bisa menjebur orangnya. Dianya loncat, ceweknya mabok. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini. Pengemudi menyelamatkan diri sebelum kendaraannya terjun ke dalam sungai. Kecelakaan tersebut ditangani petugas Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Telah menjalani operasi. 14 siswa masih dirawat intensif. 29 korban telah diperbolehkan pulang. Namun untuk keluhan para korban terkait pendengaran yang terganggu pasca ledakan akan terus dipantau untuk proses penyembuhannya. Sementara di Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat ada 15 korban masih menjalani perawatan medis. Satu korban diantaranya masih dirawat di ruang ICU karena alami luka cukup serius termasuk luka bakar. Namun korban sudah menjalani operasi. Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menjenguk para korban mengatakan biaya pengobatan semua korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sebelumnya, puluhan orang terluka akibat ledakan yang terjadi di Masjid SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Ledakan terjadi saat sedang digelar sholat Jumat. Para korban dibawa ke dua rumah sakit, yakni Rumah Sakit Islam Jakarta dan Rumah Sakit Yarsi untuk menjalani perawatan medis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan korban ledakan di SMA 72 Kelapa Gading dirawat intensif di 3 rumah sakit. Dari 96 korban, 29 orang masih dirawat dan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Siswa terduga pelaku peledakan juga masih dirawat di ICU Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ke BK aja yang terdekat dulu. Mana aja yang terdekat. BK Bu terdekat Bu. Bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, artis Raffi Ahmad yang juga utusan khusus Presiden menjenguk belasan siswa korban ledakan yang dirawat di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Raffi menyemangati satu persatu korban agar segera pulih. Beberapa korban ledakan di SMA. Pemirsa, korban ledakan di SMA 72 Jakarta yang ada di Rumah Sakit Yarsi bertambah 3 orang. Hingga kini para korban masih menjalani perawatan dan dalam pantauan dokter. Sabtu malam, 3 korban mendatangi rumah sakit. 1 diantaranya menjalani rawat inap dan 2 lainnya menjalani rawat jalan. Dengan bertambahnya korban yang mendatangi rumah sakit, total 18 korban ledakan yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Yarsi. 15 korban masih dirawat dengan rincian 14 orang rawat inap di ruang perawatan sementara. 1 korban yang dilaporkan luka parah masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Sementara di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, penanganan korban ledakan di SMA 72 Jakarta sebanyak 14 orang masih jalani rawat inap karena membutuhkan pengawasan lebih lanjut dari tenaga medis. Hingga saat ini tim medis masih terus melakukan pemantauan terhadap pasien yang dirawat inap serta menyiapkan penanganan lanjutan bagi yang mengalami gangguan pendengaran.
mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hendri Aprila di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan Naura Syafiqah di Rumah Sakit TRC Jakarta. Selamat sore rekan-rekan. Saya ke Naura terlebih dahulu, bagaimana kondisi korban hingga sore hari ini? Ya, selamat sore Diandra dan pemirsa. Saat ini di Rumah Sakit IRC Jakarta Pusat ini untuk korban pasca ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading ini memang sudah mendapatkan perawatan, di mana untuk total pasien yang berada di sini total 19, di mana diantaranya untuk 3 pasien ini sudah diperbolehkan untuk pulang dan menjalani rawat jalan. Kemudian untuk 16-nya masih berada di Rumah Sakit IRC dan mendapatkan rawat inap. Dan diantaranya dari 16 pasien tersebut, satunya juga masih berada di ICU. Dan saat ini kami juga masih menunggu untuk informasi selanjutnya dari kondisi pasien, apakah memang kondisinya masih parah atau bagaimana, karena di sini juga dijadwalkan bahwa di Rumah Sakit IRC akan diadakan press conference, di mana nanti dari Direktur Medis Rumah Sakit IRC yaitu Dr. Muhammadi bersama dengan dari Wagub Jakarta yaitu Rano Karno di sini akan mengadakan press conference dan juga memberikan rilis terkait dengan kondisi yang ada. Dan memang seperti yang kita ketahui bersama, untuk korban dari pasca ledakan SMAN 72 Kelapa Gading ini dibagi ke 3 rumah sakit berbeda, yaitu di Rumah Sakit IRC, kemudian Rumah Sakit Pertamina Jaya, dan juga Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sementara itu, Diandra. Terima kasih Naura Syafiqah langsung dari Rumah Sakit IRC. Selanjutnya kita ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Di sana ada rekan Hendri Aprila. Bagaimana kondisi saat ini? Masih ada berapa korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih? Ya, untuk saat ini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, di mana memang informasi terakhir yang kami terima sekiranya telah tadi siang ada kunjungan dan juga peninjauan langsung dari Menteri Sosial, dan juga langsung melihat bagaimana kondisi para korban yang diantaranya adalah siswa dari SMA Negeri 72 Jakarta. Yang tentunya juga informasi yang kami terima sekiranya tadi juga disampaikan oleh pihak dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih bahwa sekiranya ada 1 orang yang masih berada di ruang ICU, kemudian juga ada di HCU 1 orang, dan juga 11 orang sudah berada di ruang pavilion ataupun ruang rawat inap. Dan tentunya juga tidak hanya itu, berkaitan dengan kondisi para korban dari insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, sekiranya kami awak media tidak bisa memiliki akses ataupun tidak diizinkan untuk bisa melihat kondisi para korban ke dalam ruang dari rawat inap. Namun sekiranya juga tadi disampaikan di siang hari oleh Kementerian Sosial bersama juga didampingi oleh pihak dari Rumah Sakit Cempaka Putih, ada 1 korban ataupun 1 orang yang juga hari ini sudah bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Dan tentunya tidak hanya itu, untuk beberapa korban lainnya ini masih berada di dalam untuk dilakukan perawatan secara insentif. Dan tentunya juga dari lokasi saat ini kami pantau sekiranya ada beberapa pos layanan, salah satunya adalah posko layanan dari Polda Metro Jaya, dan kemudian juga di sini juga nantinya akan ada didampingi oleh pihak dari KPAI untuk meninjau pemeriksaan dan juga pengobatan dari para korban yang terdampak dari ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Tentu sejauh kami memantau saat ini memang informasi terakhir yang kami terima sekiranya nanti akan juga dilakukan pemantauan dan juga peninjauan oleh Wakil Gubernur Jakarta yakni Rano Karno untuk melihat bagaimana kondisi para korban. Karena kalau tadi disebutkan juga oleh Menteri Sosial, sekiranya dalam proses pengobatan juga proses trauma healing yang nantinya juga dilakukan di sekolah maksud kami, ini juga nanti akan dibiayai secara penuh oleh Menteri Sosial dan juga bekerja sama dengan pemerintahan Gubernur Jakarta. Dan sejauh kami memantau saat ini sejumlah korban yang masih berada di ruang pavilion ini sekiranya ada 11 orang, dan tentunya juga sejauh ini kita lihat bahwa tidak ada perkembangan yang cukup signifikan tepatnya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Sementara Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Hendri Aprila melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Dan sebelumnya ada Naura Syafiqah dari Rumah Sakit IRC. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas.